Mari saudara-saudara kita buka firman Tuhan di dalam Yeremia pasal yang ke-9. Mulai ayat yang ke-23. Mengenal Allah adalah kebahagiaan manusia. Beginilah firman Tuhan. Janganlah orang bijaksana bermegah karena kebijaksanaannya. Janganlah orang kuat bermegah karena kekuatannya. Janganlah orang kaya bermegah karena kekayaannya. Tetapi siapa yang mau bermegah, baiklah bermegah karena yang berikut. Bahwa ia memahami dan mengenal aku, bahwa akulah Tuhan yang menunjukkan kasih setia, keadilan dan kebenaran di bumi. Sungguh semuanya itu kusukai. Demikianlah firman Tuhan. Lihat, waktunya akan datang. Demikianlah firman Tuhan. Bahwa aku menghukum orang-orang yang telah bersunat kulit khatannya. Orang Mesir, orang Yehuda, orang Edom, Bani Amon, dan orang Moab, dan semua orang yang berpotong tepi rambutnya berkeliling. Orang-orang yang diam di padang gurun, sebab segala bangsa tidak bersunat, dan segenap kaum Israel tidak bersunat hatinya. Saudara, kita memuji nama Tuhan bahwa Tuhan adalah segala-galanya bagi kita. Dan kita ingin, saudara, untuk mengenal akan Tuhan dengan baik. Menyenangkan hatinya Tuhan. Tapi firman Tuhan hari ini mengatakan, beginilah firman Tuhan, janganlah orang bermegah. Orang berbijaksana bermegah karena kebijaksanaannya. Kalau Tuhan berfirman begini, saudara, berarti kenyataan hidup di dalam dunia ini, saudara, adalah kebijaksanaan, kekayaan, dan kekuatan. Ini yang menjadi program daripada manusia hidup di dalam dunia. Memang orang Kristen kerap kali mengatakan, saudara, bahwa kita mau mengenal Tuhan dengan baik. Tetapi kenyataannya, hidup kita tidak gampang, saudara. Hidup mengenal Tuhan. Tuhan itu roh. Sedang kita banyak dididik dari lahir. Hidup di dalam daging dan pikiran. Sehingga untuk mengenal Tuhan bukan hal yang gampang, saudara. Saya sendiri terus terang, dari kecil saya tidak mau jadi orang Kristen. Kenapa? Karena orang Kristen itu munafik. Ini kenyataan, saudara. Kalau di gereja, khotbah atau pergi ke gereja, semua baik-baik. Kelihatannya mulus-mulus semua. Tapi nanti kalau sudah di rumah, berubah semua, saudara. Makanya saya dulu tuh waktu kecil tidak mau jadi orang Kristen. Karena saya bilang, di gereja tadi bicara tentang kasih. Sampai di rumah piringnya terbang semua, binatang-binatang keluar semua. Ini pengalaman saya pribadi. Om saya sendiri khotbah, rumahnya sebelah saya. Bicara tentang kasih. Sampai di rumah, istrinya dimaki-maki. Saya dengar begitu, saya bilang, loh, tadi bicara tentang kasih. Sekarang di rumah istrinya baru pulang dari gereja 1 jam, kok sudah dimaki-maki. Saya bilang, mana buktinya itu mana? Maka pada waktu umur 12 saya ditemui Tuhan Yesus. Tuhan Yesus berkata, engkau jadi hambaku, ikut aku. Lalu saya bilang gini, Tuhan, orang Kristen itu munafik, saya bilang. Lalu Tuhan ngomongnya enak saja, saudara.
Masuk surga ndak gandeng-gandengan. Loh. Saya dulunya kan ndak tahu, wong belum pernah baca Alkitab. Umur 12 itu supaya belum baca. Sebabnya apa? Sebabnya saya itu umur 14. Jadi umur 12 itu sudah ada sekolah. Umur 14 itu baru kelas 3, saudara. SD loh. Jadi bukan SMP, saudara. Kelas umur 14 itu baru kelas 3 SD. Karena apa? Zaman perang, 1 kedua, saya ini termasuk orang cacat dulu. Dilahirkan cacat. Jadi, kalau kira-kira umur 14, kelas 3 SD itu bodoh atau pintar? Hah? Bodoh enggak? Bodoh. Bodoh toh? Tapi kalau sekarang saya bisa jadi dokter, bodoh apa pintar? Maka dari itu, saudara, kita itu hidup di dalam dunia itu padahal sebetulnya itu yang penting itu akhirnya atau permulaannya toh? Akhirnya toh? Tapi kenyataannya kalau orang itu di dalam permulaannya itu bodoh, di dalam perjalanannya bisa enggak diharapkan jadi pintar? Bisa kalau di dalam Tuhan. Di dalam Yesus segala sesuatu bisa diubah. Di luar Yesus tidak bisa. Saudara kenal anak saya Iin? Kerap kali khotbah di sini dah. Saudara tidak tahu? Iin itu pada waktu umur 11 itu buta tuli. Lalu dokter bilang apa? Idiot. Kenapa? Karena kena meningitis. Waktu habis jalan-jalan, panas turun, panas dingin, panas dak turun. Kasih antibiotik gak bisa turun. Setelah 2 minggu panasnya itu 41, tes terus, tinggi terus. Teman saya dokter semua datang kasih anestesi, terus dokter bilang gini, teman saya bilang gini, wah nggak bisa ini, anakmu kena meningitis. Nah terus piye nih? Nggak bisa. Nanti dalam waktu 10 hari pasti buta, tuli, idiot. 10 hari kemudian betul, saudara. Padahal pada waktu itu saya doa-doa dengan istri saya, Tuhan berkata gini, stop semua obat. Hanya dengan doa dan puasa anakmu sembuh. Nah, kira-kira kalau saudara dapat firman Tuhan kayak begitu, saudara pikirannya apa? Saudara masuk doa puasa, terus lihat hasilnya apa? Tambah baik atau tambah buruk? Loh, kalau kamu berdoa, Tuhan berfirman, langsung loh. Ndak perasaan, ndak ngimpi-ngimpi, ndak suara hati, langsung. Hanya dengan doa dan puasa anakmu sembuh. Lalu kamu doa puasa seperti yang saya lakukan. Pikiranmu hari pertama, hari kedua, hari ketiga tambah baik atau tambah jelek? Harusnya tambah. Nah, itu pikiranmu. Tapi kalau Tuhan tidak gitu. Makanya itu saya bilang apa? Engkau tidak kenal Tuhan sih. Kalau engkau mengenal Tuhan, itu pikiranmu bukan pikirannya Tuhan, jalanmu bukan jalannya Tuhan. Kenapa? Karena Tuhan itu gak bisa diduga. Dan Tuhan itu suka bikin kejutan. Dan bikin ketegangan. Loh, percaya enggak kamu? Bukti nih, salah satu bukti saya buktikan. Ayub itu dipuji Tuhan enggak? Orang yang saleh, orang yang jujur, orang yang tidak ada orang seperti Ayub di seluruh dunia, di bumi ini. Kata Tuhan loh. Setannya saksi lagi. Loh, setan itu bisa saksi. Jangan kira ada bisa saksi. Orang Kristen itu malah kalah saksinya sama setan. Setan saksi begini. Iya jelas. Wong engkau lindungi. Engkau bentengi. Apa yang engkau lakukan diberkati. Ya jelas loh. Ya kan?
Tapi coba supaya waktu Tuhan itu sidang, setannya datang. Setannya datang, dia tanya, iblis, kamu dari mana? Oh, dari putar-putar bumi. Tuhan ini bilang apa? Kamu memperhatikan hambaku Ayub? Oh, enggak ada loh orang kayak gitu. Hebat, jujur, wah saleh, wah luar biasa. Bayangin, setan hati ini panas enggak? Panas enggak? Lalu setan bilang, coba, lepasin perlindunganmu. Pasti nanti dia menghujat kamu. Lalu Tuhan bilang, boleh. Jadi yang cari gara-gara Ayub Ayo coba. Yang cari gara-gara Ayub disengsarakan siapa? Iblis apa Tuhan? Nah iya, makanya baca Alkitab nanti kan ngerti. Tuhan itu cari gara-gara suka. Makanya kalau kamu itu kenal Tuhan, saudara, oh luar biasa, seneng. Kenapa? Saya itu ngalami dewek. Jalan-jalan biasa, sakit ini nih loh. Tuhan ini kenapa? Hanya dengan doa dan puasa anakmu sembuh. Kita doa puasa. Tambah hari tambah buta, tuli. Malah loh papa, lampunya kok kamu matiin sih pak? Padang kok mati matang. Nah, saudara coba renungkan. Itu kalau saya ndak kenal Tuhan, shock enggak? Ngomel enggak? Kalau ngomel kayak bangsa Israel dijanji tanah Kanaan, di tengah jalan bilang, "Mana madu? Mana susunya? Air jada ada." Akhirnya malah Tuhan jengkel, marah enggak? Padahal yang bawa bangsa Israel muter-muter di padang gurun itu siapa tuh? Tuhan. Sengaja enggak? Tapi kalau manusianya itu bangsa Israel ngomel, Tuhan ini marah enggak? Kamu kalau enggak mengenali Tuhan, kamu kena marah terus. Makanya saudara, Tuhan maunya apa? Supaya saudara itu takut akan Dia. Itu tujuannya. Bahwa hidup saudara dan saya ada di dalam tangan Dia. Sehingga pada waktu itu istri saya tanya gini, loh yang kok tambah buta, tambah tuli, justru kita doa puasa. Saya bilang, tetap setia, mati sekalipun itu urusan Tuhan. Karena Alkitab berkata apa? Hidup untuk Kristus, mati untung. Mati ya dak ben toh mau masuk surga. Loh tapi waktunya ngomong itu Tuhan apa setan? Saya bilang, Tuhan, lah kok jadinya gini? Belum selesai. Yang penting kan finalnya, betul? Nah, jadi saudara harus, kalau saudara itu belajar firman Tuhan, saudara jangan terpengaruh oleh sementara di jalan. Tapi harus akhirnya. Percaya. Yang dinamakan orang percaya itu apa? Percaya meskipun tidak lihat. Lah, kalau kamu lihat gini tambah lama tambah sakit, itu lalu namanya percaya enggak? Enggak percaya. Lah, sementara ini kamu itu sebetulnya percaya apa enggak? Contohnya aja gampang. Isu-isu yang bikin gini cukup bikin kamu takut enggak? Loh, jujur, takut enggak? Ada ketakutan loh. Itu namanya orang percaya apa enggak? Nah, ngerti toh. Nah, ya makanya itu, kalau kamu takut, itu nanti tenggelam. Rugi, saudara. Yang kamu takuti itu apa? Kenapa? Karena kamu bayangin kalau peristiwa yang terjadi sama orang-orang itu kena kamu, betul? Yang suruh kena kamu itu siapa? Kok kamu bayang-bayangin? Nanti malah seperti kamu iman nih. Karena Alkitab berkata di dalam kitab Ayub, apa yang aku takutin justru itu yang kena kepada saya. Jadi saudara tidak perlu takut. Kenapa?
Tiap orang itu punya jatah sendiri-sendiri. Kalau itu buat dia, ya kena dia. Belum, tidak bakal kena kamu. Tapi kalau sudah jatahmu, ya kena kamu. Lah, jangan bayangi. Lah kalau, loh. Lalu makanya, lalu di koran ditulis apa saudara? Wanita-wanita beli celana besi. Loh, betul lah. Di koran ada toh? Harganya mahal lagi. Jadi orang-orang yang pikirannya bisnis pinter itu. Ini kesempatan perempuan-perempuan takut dibikinkan celana besi. Lalu saya baca komentarnya luar biasa. Perempuan yang baru pakai, wah saya jadi kepercayaan saya, harga diri saya lebih kuat. Saya bilang bodoh aku bilang. Karena apa? Dia gak mikir. Ya pada waktu dia pakai itu dia bilang aman. Coba kalau sudah kepengen kebelet kencing atau protes sakit, nyetel kuncinya lupa, ngompol saudara. Sebab pada waktu sedang kebelet, ini pikiran jalan enggak? Nomor lupa, kebelet ngompol saudara. Coba saya. Dan orang-orang itu ndak ada. Kalau kamu pakai gitu, kakimu dipotong, digeser. Wong orang kejemis sudah bukan manusia, betul? Itu setan. Jadi saudara, jangan mencari proteksi, perlindungan kepada apa? Manusia. Karena Alkitab berkata terkutuk orang yang berharap pada manusia. Tapi saudara harus menyadari kalau saudara dan saya itu menjadi anak Tuhan, Alkitab sudah mengatakan tadi, orang bijaksana jangan bermegah karena kebijaksanaannya. Hari-hari ini, zaman-zaman ini membuktikan orang pintar ekonomi semua kacau. Ya dah? Tidak ada yang bisa diandalkan. Indonesia tahun yang lalu masih jayanya kayak gitu. Tahun ini amblek. Mundur berapa puluh tahun. Jepang yang kuat kayak gitu, runtuh bakalnya. Saudara tahu, Tuhan sudah mengatakan bukan Indonesia, dunia ini akan kacau, ekonomi akan kacau. Kelaparan di mana-mana akan merajalela. Kenapa? Karena kedatangan Tuhan sudah dekat. Setannya tahu waktunya sudah dekat. Jadi dia ributnya luar biasa. Menyelamatkan dirinya dengan membawa manusia itu masuk neraka semua. Maka dari itu saudara dan saya jadi orang Kristen harus sungguh-sungguh sekarang ini benar-benar cari Tuhan. Sebabnya apa? Tuhan berkata, kalau aku nanti datang kembali, apakah aku dapati iman di bumi? Berarti banyak anak-anak Tuhan yang rontok enggak? Banyak saudara. Tuhan Yesus berkata, aku datang seperti pencuri, pinter. Jadi kalau nanti Tuhan Yesus datang, kamu tahu enggak? Nah iya, makanya itu. Kalau kamu tidak tahu, kamu bakal ketinggalan tidak? Kalau Tuhan Yesus berkata, aku datang seperti pencuri, itu bukan buat kamu. Itu buat orang dunia. Tapi buat anak-anak Tuhan, tahu, saudara. Kok tidak tahu tuh piye toh? Nah kalau kamu tidak tahu ya kamu ditinggal, betul? Baca itu loh di Tesalonika 5 ayat yang ke-5. Jelas saudara dan saya tahu kalau Tuhan Yesus datang. Jadi jangan tidak tahu. Tidak tahu karena apa? Karena saudara terpancang dengan kata-kata Tuhan Yesus datang seperti pencuri. Jadi tidak tahu. Tapi kalau nanti Tuhan mau datang, tahu. Jadi kalau Tuhan Yesus datang tahu. Sebab Alkitabnya ngomong bukan saya. Dan itu dibuktikan saudara. Coba lihat di dalam 1 Tesalonika 5. Jadi saya kasih tahu supaya saudara jangan bilang tidak tahu.
Kalau tidak tahu ketinggalan gue nanti. Ayat 4 mulai. Tetapi kamu, saudara-saudara, kamu tidak hidup di dalam kegelapan, sehingga hari itu, hari apa itu? Hari kedatangan Tuhan, tiba-tiba mendatangi kamu seperti pencuri. Karena kamu semua adalah anak-anak terang dan anak-anak siang. Jadi kalau Tuhan nanti datang seperti pencuri, kamu tahu enggak kalau Tuhan nanti datang? Tahu. Jangan bilang enggak tahu lagi loh ya. Nah, makanya taunya bagaimana? Ayo. Taunya bagaimana? Siapa yang ngasih tahu kamu? Hah? Roh Kudus. Contohnya coba. Pada waktu Sodom dan Gomora mau dimusnahkan oleh Tuhan. Tuhan ngirim malaikat enggak? Ngasih tahu siapa? Abraham. Setelah ngasih tahu Abraham, ngasih tahu siapa? Lot. Loh, itu anak-anak Tuhan, saudara. Jadi Tuhan Yesus akan datang seperti pencuri. Tapi kalau Tuhan nanti mau datang, hari itu kamu dikasih tahu enggak? Siapa yang ngasih tahu? Roh Kudus. Kenapa kok dikasih tahu? Karena Roh Kudus ada di dalam diri kita. Tapi bagaimana ngomongi? Nah, itu masalahnya. Lah kalau kamu enggak tahu carane Roh Kudus ngomong piye? Ayo. Nanti kamu dikasih tahu kamu bilang, "Mosok." Makanya adik Tuhan. Nah, saudara itu pernah enggak? Jadi orang Kristen kalau malam tidur pagi-pagi jam 2, jam 3 kadang-kadang dikagetin. Kaget. Pernah enggak? Pernah. Terus kaget terus apa? Kaget, ada kok kayaknya dibangunin orang. Tapi enggak apa-apa. Tidur. Tidur lagi pas sembahyang? Tidur lagi. Nah, ya itu. Padahal saudara tahu, kenapa kok kamu kerap kali dibangunkan tengah malam? Sebab itu Roh Kudus mau melatih kamu untuk peka. Jadi kalau nanti Tuhan Yesus datang tengah malam, kamu siap. Karena kalau dibangunin, bangun terus sembahyang. Tapi kalau bangun terus tinggal we. Ketinggalan tenan nanti. Maka dari itu saudara, Alkitab ini harus kamu pelajari benar-benar. Saya itu dibangunkan Tuhan setiap pagi itu jam 2, jam 3 itu berapa? 30 tahun yang lalu. Tuhan bilang, bangun, bayang. Tidak ada apa-apa Tuhan. Ya tidak apa-apa. Kenapa sih? Kok pagi-pagi saya bilang? Tuhan berkata, supaya telinga rohanimu menjadi apa? Tajam. Baca di dalam Yesaya 50 ayat 4 dan 5. Maka dari itu mulai hari ini kalau dibangunkan pagi, bangun sembahyang. Ngantuk-ngantuk ya, tapi harus mau belajar, berlatih. Supaya apa? Supaya jangan sampai saudara nanti itu ketinggalan. Dan saudara belajar peka terhadap suara pimpinan Roh Kudus. Di dalam Yesaya 50 ayat 4 jelas toh? Tuhan Allah telah memberikan aku pertama lidah seorang murid, terus bawahnya apa? Setiap pagi iya Tuhan mempertajam apa? Pendengaranku, supaya aku dapat mendengar seperti seorang murid loh. Jadi kalau saudara dan saya itu tiap pagi dibangunkan Tuhan, suruh sembahyang, itu supaya telingamu ini jadi peka. Ngerti? Kenapa? Karena seharian itu yang didengerin itu loh, gosip segala macam, tetek bengek kotor. Jadi tiap pagi itu dikoroin sama Tuhan, biar jelas gitu loh. Ngerti? Jadi mulai sekarang kalau pagi bangun ya, meskipun kalau bangun itu lutut atau
Duduk sembahyang. Meskipun sambil ngantuk-ngantuk, enggak apa-apa. Lebih lumayan daripada tidak bangun. Berlatih. Sebab itu kenapa saya alami sendiri. Kalau kamu nanti tiap pagi bangun, kamu menjadi peka. Dan kalau kamu sudah ngalami, kamu kalau ketemu Tuhan, saudara tidak bisa ngantuk. Tidak bisa saudara, enaknya lah dia ngobrol dengan Tuhan itu. Senangnya setengah mati. Dan seumur hidup tidak bisa lupa. Sebab saya kerap kali ngalami saudara. Ngantuk seperti apa? Kalau ketemu Tuhan, mata jadi melotot sembuhan. Tidak kepingin selesai-selesai. Maka dari itu alami sendiri. Kalau saudara tidak ngalami sendiri, tidak bakal percaya. Karena apa? Tidak bisa dibayangin. Maka seperti yang saya alami sendiri itu. Iin tambah lama, tambah buta, tambah tuli. Gendeng, idiot. Sampai bilang, oh sebentar lagi mati. Teman saya sendiri bilang, waduh sebentar lagi mesti buta, tuli, idiot atau mati. Betul saudara, hari ke-10 saya sudah puasa, tambah jadinya apa? Bilang gini, Papa aku mau pulang, mau mati. Nah, saya sedang dikerja, di tempat kerja, saya dengar suara sendiri saudara. Anakmu mati, anakmu mati. Tapi itu suara setan bukan Tuhan. Saya bilang mati ya ben. Hidup milik Tuhan. Nah, karena saya terpengaruh dengan anakmu mati, anak mati, saya sampai rumah. Papa saya itu engkongnya itu di rumah. Saya itu ndak latah. Sudah mati. Wah. Saya dimaki sama bapak saya. Bapak edan. Wong kita ini sembahyang supaya anakmu hidup kok malah sudah tanya sudah mati. Saya bilang, wah maaf. Keterucut. Kenapa? Karena ada suara di telinga terus anakmu mati, anak mati. Jadi aku ya tanya sudah mati. Lalu saya masuk jam 3, jam 2 itu pulang dari kantor. Saya bilang gini, tak jauh. Aku mau pulang. Oh ya. Jam berapa? Jam 3 saya bilang, yuk saya doakan. Saya doa. Tuhan, kalau anak harus pulang, silahkan pulang. Bisa? Lihat anak perempuan cuma 1 loh. Mau mati, bisa? Nggak bisa toh? Karena kamu belum mengenal Tuhan secara pribadi. Istri saya juga nangis terus. Makanya pada waktu itu saya katakan, kamu di luar. Saya mau berdoa sendiri sama Iin. Sebabnya kamu nangis terus percuma, saya bilang. Lalu di situ dia dialog, dia ngomong gini, oh surga enak Tuhan, kalau surga enak aku mau pulang. Sebentar lagi dia bilang, oh setan kamu jahat, enggak Tuhan Yesus baik. Terus ngomong lagi, oh disuruh balik Tuhan, pokoknya aku nurutlah Tuhan. Lalu saya berdoa begini, Tuhan, kalau Engkau kasih kembali anakku, aku minta jaminanmu, dia sembuh total. 1, kedua, dia sampai akhir hayatnya dia tidak akan terhilang. Akhirnya persis jam 3 das tidur saudara. Lalu saya keluar, bagaimana? Tidur, tidak jadi mati. Tidur jam 3 sampai jam 11 malam. Jam 11 malam Tuhan ngomong sama saya begini, semua berdoa, malam ini aku bertindak. Baru ngomong lagi. Kalau Tuhan belum ngomong, ya belum apa-apa. Terjadinya malah kebalikan semua. Tapi kalau Tuhan sudah ngomong, malam ini aku bertindak. Nah, baru kita doa terus jam 11 sampai jam 2 malam. 3 jam. Belum ada apa-apa. Tuhannya diem terus kita doa, ngucap syukur, muji. Ini masih tidur terus. Terus jam 2 Tuhan bilang, sekarang. Nah, setelah dia ngomong sekarang, mata saya sedang berdoa, tutup mata, mata saya dibuka. Lihat, loh, ada setan 2 di dadanya dia. Oh, kayak kera. Loh, ada kera nih. Aku bilang,
Saya bilang, Iblis, kamu dari mana ini? Aku dari Linggarjati, Cirebon. Lu kapan masukmu? Pada waktu anakmu ini berenang di sana. Oh. Lalu saya bilang, dalam nama Tuhan Yesus, keluar. Keluar dia, nempel di punggungnya istri saya. Istri saya bilang, yang di sini nih. Lalu saya bilang, tidak boleh nempel di punggung istriku. Ayo keluar, pulang. Lalu pindah ke kamar sebelah. Tidak boleh, pulang ke tempat asal. Terus pergi. Demikian ini saya usir, saudara. Iin langsung buka gini. Loh, papa, mama, mak engkong, loh kok kumpul semua? Ada apa? Kamu ada apa? Ada apa? Kamu ini sudah tidak makan, sudah buta tuli kok. Oh ya minta makan dong. Persis kayak pengalaman anak gadis umur 11 itu. Minta makan, kasih bubur halus saya bilang. Sembuh sempurna saudara. Pinter tetap. Nah, besoknya teman saya dokter spesialis anak dia datang. Bagaimana anakmu? Beres. Loh beres bagaimana? Sembuh. Ah mana? Lihat tuh. Dia bilang, Om. Loh kamu sembuh? Sembuh Om, Tuhan. Kalau saudara itu tidak ngalami sendiri, saudara tidak akan percaya. Makanya hidup dia penuh dengan kesaksian. Kenapa? Ini ngalami yo. Saya yang ngalami yo. Hidup dengan Tuhan itu enak saudara. Karena apa? Karena ternyata harta, kekayaan, kedudukan, titel semua itu tidak ada artinya. Tapi kalau engkau mengenal akan Tuhan yang penuh dengan cinta kasih, dengan kasih sayang luar biasa. Nah, kapan saudara dan saya bisa mengenali kalau Tuhanmu itu penuh kasih sayang? Kapan? Apa dengan kamu berdoa terus segala suatu permintaanmu diberi, lalu kamu merasa Tuhan itu sayang dan kasih sama kamu? Engkau mengalami, engkau melihat kalau Tuhanmu itu kasih sayang, kalau engkau di dalam kesulitan, ya lah, tidak ada jalan keluar, tidak ada orang bisa nolong, Tuhannya bertindak, betul? Hah? Jadi datangnya Tuhan untuk mengenal kasih sayang harus ada penderitaan, enggak? Dengan peristiwa terjadi seperti Mei, saudara tahu imanmu sampai di mana? Kamu mengenal ukuran kadar imanmu. Maka dari itu saudara, kita harus menyadari untuk mengenal Tuhan. Ada harga yang saudara dan saya harus bayar. Dan kita orang Kristen disiapkan untuk apa? Menanggung derita. Tapi percayalah, Alkitab sudah berkata, kamu tidak akan dicobai lebih dari kekuatanmu. Pada saatnya diberikan jalan keluar. Berarti ada kesulitan enggak? Kepepet enggak? Nah, tapi kalau kamu kepepet baru belum kepepet sampai di sini sudah ribut. Kalau ribut mundur apa cepat, malah cepat. Coba bangsa Israel loh. Belum sampai ribut suruh balik lagi. Belum sampai 40 hari jadi 40 tahun. Maka dari itu saudara menjadi orang Kristen, jangan khawatir. Hiduplah dengan penuh percaya. Bagaimana caranya? Sebab saudara dan saya ini hidup di dalam dua dunia. Dunia daging, dunia pikiran, dan dunia roh. Saudara ini sudah hidup di dalam kerajaan surga apa belum? Ayo gue tak tanyai. Supaya saudara itu belajar Alkitab. Saudara dan saya ini sekarang di dunia ini loh. Sudah hidup di kerajaan surga apa belum? Loh kok banyak diem ini pitoh? Oh jadi yang banyak diem ini gak ngerti gitu ya? Iya dah. Sudah apa belum? Belum. Sudah. Baca Alkitab. Yesus berkata apa? Waktu ditanya, kapan itu kerajaan surga datang? Yesus berkata apa kepada orang Farisi? Kerajaan surga ada di antara kamu
Sebab kerajaan surga itu siapa? Yesus sendiri. Jadi kalau saudara dan saya sekarang percaya kepada Yesus, saudara sudah hidup di dalam kerajaan surga belum? Sudah. Sebab Yesus berkata apa? Apa yang kamu ikat di dunia, itu terikat di surga. Jadi apa yang sekarang kamu pikirkan sekarang, itu sudah di dalam kerajaan surga. Jadi saudara sudah hidup di kerajaan surga apa belum? Sudah. Tapi sudah masuk surga apa belum? Nah, belum. Pinter. Nah, saudara, di surga itu nanti ada pintu gerbangnya loh. Dijaga malaikat. Jadi kalau saudara nanti ditanya, kalau di sini kamu belum bisa jawab, sampai di surga pun bisa jawab enggak? Enggak bisa, wong yang terikat di sini terikat di surga. Nah, kalau saudara nanti mati, lalu mau pergi kemana? Surga pasti dah. Lalu sampai di pintu gerbang, dijaga malaikat. Malaikat tanya, manusia, kamu mau kemana? Jawabannya pasti ke surga, ya dah. Apa kamu kira terus dong pintu surga buka dewek gitu kok enak? Enggak, saudara, makanya hati-hati. Kamu akan ditanya, manusia mau kemana? Mau ke surga. Ngapain? Apa jawabmu? Loh, jawab sekarang ini. Sekarang ini loh, jawabmu apa? Sebab sekarang ini jawabmu ya, nanti kalau kamu mati jawabmu ya begitu. Ngerti enggak? Kamu tahu enggak kapan kamu mati? Enggak tahu toh? Lah kalau sekarang kamu jawabnya gini, nanti malam kamu mati, jawabnya ya sama. Makanya tak ajari sih. Sekarang jawabanmu apa? Loh ini belajar makanya tuh. Jawab mau apa? Coba. Mau ketemu Yesus? Nah, mau apa? Apa? Loh, jawab. Gak jawab kayak kau tadi, gak sama soalnya. Mau ketemu Yesus mau apa? Hah? Perjamuan? Mau apa? Hah? Mau? Kamu mau memberi mahkota sama dia? Hah? Mahkota jiwa-jiwa. Nah, ini banyak. Nah, perhatiin ya. Ini hamba Tuhan yang dapat. Dia lihat sendiri. Seorang pendeta, jemaatnya 3.000. Dia punya sekolah Alkitab. Mengutus penginjil-penginjil. Dia mati. Mati sampai di pintu gerbang surga. Ditanya malaikat. Hei pendeta, kamu mau kemana? Aku mau ke surga. Mau apa? Jawabannya apa? Aku mau melaporkan kepada Tuhan Yesus apa yang aku sudah lakukan di dalam dunia. Sama enggak jawabannya sama orang sama dia? Sama loh. Jawaban malaikat apa kamu tahu? Maaf Pak Pendeta, pintu surga tidak terbuka untuk Anda. Jangan enak-enak tuh ya. Sebab apa saudara? Pendetanya bilang gini, malaikat, kamu tidak kenal aku. Nanti kayak aku ketemu Tuhan Yesus, saya laporkan kamu. Gue tidak kenal gue ya. Lalu ini pendeta tidak masuk surga, belum masuk. Bukan berarti tidak masuk, belum. Bakal masuk, iya. Nah, dia jalan-jalan di depan pintu gerbang surga karena apa? Belum boleh masuk. Pintunya saya nutup. Malaikatnya diomongin gitu mesem-mesem aja, tetap dia jaga, tidak boleh. Nah, terus jemaatnya tukang kayu, sederhana, mati. Dia datang, loh Pak Pendeta kan sudah mati dulu. Lah kok tidak masuk surga? Kok masih jalan-jalan di depan pintu? Terus pendeta bilang, malaikatnya itu lo tidak kenal aku. Nanti tak lapor ke Tuhan Yesus kok. Loh, lah, ya tapi aku yang mau nyoba Pak Pendeta. Aku tidak boleh apa lagi ke kamu. Kowe kan jemaatku, aku sih ngajari kamu. Tapi si tukang kayu ini pinter saudara. Ya, tapi coba Pak Pendeta. Wah, langsung dia bilang,
Malaikatnya, hei manusia, kamu mau kemana? Aku mau masuk surga. Mau apa? Mau ketemu Tuhan Yesus. Mau ketemu Tuhan Yesus itu mau apa? Dia berlutut, dia berkata, aku mau masuk menyembah Tuhanku Yesus Kristus. Berbahagia engkau manusia, pintu surga terbuka buat kamu. Waktu buka, si tukang kayu bilang, loh Pak Pendeta, buka. Lalu pendetanya protes, malaikat itu jemaatku. Dia bilang, Pak Pendeta, maaf, penyakitmu kambuh lagi. Lalu tukang kayu bilang gini, maaf ya Pak Pendeta, aku jalan dulu. Masuk, pendetanya ketinggalan. Pintunya nutup lagi. Penyakitnya pendeta apa? Sombong. Kenapa kok sombong? Merasa berjasa. Hati-hati Neng. Sebab penghuni surga tidak dibutuhkan pengerja atau orang berjasa. Yang dibutuhkan adalah penyembah Yesus. Kenapa? Baca di dalam Yohanes 4. Pada waktu Tuhan Yesus bertemu dengan perempuan Samaria. Apa kata Tuhan Yesus? Waktunya sudah tiba perempuan. Bahwa saatnya sudah tiba. Yang dicari adalah orang-orang yang menyembah Bapa di dalam roh dan kebenaran. Yang dicari, yang diharapkan oleh Tuhan apa? Penyembah. Bukan orang yang berjasa. Maka dari itu saudara, engkau menjadi hamba Tuhan, engkau menjadi pelayan Tuhan, hati-hati. Jangan merasa sudah dipakai Tuhan. Sebab perhatikan, saudara dan saya dipanggil. Saudara dan saya dipilih. Tapi saudara dan saya belum ditetapkan. Yudas dipanggil. Yudas dipilih. Tapi Yudas gagal untuk ditetapkan. Petrus dipanggil. Petrus dipilih. Tapi Petrus masih menyangkal. Tapi Petrus akhirnya bertobat. Dan dia ditetapkan. Saudara dan saya dipanggil. Saudara dan saya dipilih. Tapi belum ditetapkan. Hati-hati. Bisa terhilang. Bisa menyangkal. Bisa gugur iman percayamu. Makanya saya katakan apa? Yang penting akhirnya, bukan permulaannya. Maka dari itu saudara, kau harus benar-benar mengenal akan Tuhan. Ada masanya Tuhan berkata apa? Aku akan menghukum orang-orang yang bersunat kulit katanya. Orang yang dipotong rambut. Yang apa? Yang sunat hatinya. Yang dicari oleh Tuhan. Orang yang hatinya dibaharui. Hidup di dalam pimpinan Roh Al-Kudus. Itu yang Tuhan cari. Sebab orang yang hidup di dalam pimpinan Roh Al-Kudus. Sama dengan Yesus pada waktu di dalam dunia. Dipimpin Roh Al-Kudus. Taat, setia. Menantikan Tuhan dalam segala perkara. Menyembah. Mengagungkan Tuhan. Itu yang Tuhan cari saudara. Maka dari itu Alkitab berkata tadi apa? Kalau engkau mau bangga, bukan karena engkau sudah bekerja, bukan karena engkau memenangkan banyak jiwa, tapi banggalah karena kamu mengenal akan Allah. Karena engkau kalau mengenal akan Allah, otomatis kamu menjadi alatnya Tuhan. Otomatis engkau menjadi saksi Yesus. Otomatis engkau menjadi penyembah. Karena apa? Karena Roh Al-Kudus akan menuntun saudara dan saya dalam seluruh kebenaran. Maka dari itu saudara, pelajari Alkitab. Baca Alkitab dari Kejadian Wahyu terus. Sebab pada waktu saya ketemu Tuhan pertama kali umur 12. Tuhan pesen. Baca Alkitab. Dari Kejadian sampai Wahyu. Sehari 4 fatsal. Habis ulangi. Sampai sekarang saya sudah membaca Alkitab 100 kali lebih.
Tuhan berkata, baca terus. Saudara tahu? Kenapa? Diungkapkan rahasia demi rahasia. Luar biasa. Dan Tuhan mengatakan apa? Alami. Seluruh isi Alkitab kamu bisa ngalami. Dan seluruh janji Tuhan kamu bisa alami. Digenapi kalau engkau menurut. Sebab Tuhan Yesus sudah berkata begini. Kalau engkau mengasihi aku, di dalam kitab Yohanes pasal yang ke-14, kalau engkau mengasihi aku, engkau akan menuruti firman-Ku. Dan kalau engkau menuruti firman-Ku, urutannya, kalau kamu mengasihi, kamu melakukan firman-Ku. Kalau engkau melakukan firman-Ku, maka aku dan Bapa mengasihi engkau, dan aku, kata Yesus, akan menyatakan diriku kepadamu. Itu digenepi, saudara. Makanya saya ketemu Tuhan Yesus. Saya bilang, loh Tuhan, engkau itu, saya bisa lihat engkau. Bisa. Yang enggak bisa bagaimana? Yang enggak boleh itu di dalam dunia daging, kamu enggak bisa lihat Bapa. Bukan Yesus, bukan aku. Karena aku punya daging dan tulang. Tuhan Yesus itu punya daging dan tulang enggak? Hah? Punya. Bisa makan enggak? Nah iya. Bisa makan, bisa minum. Karena pada waktu dia bangkit dari antara orang mati, pintu tertutup, dia masuk. Loh, punya daging, punya tulang, tapi bisa tembus tembok. Itu luar biasanya Tuhan. Jadi bisa dipegang enggak? Bisa. Alkitab berkata, murid-muridnya tidak percaya, Tuhan berkata, ini aku punya daging dan tulang, rabalah. Loh. Dan saya pernah ketemu sama Tuhan. Saya pernah dilus-lus sama Tuhan, saudara. Saya doa jam 3. Saya di tempat tidur gitu. Wih, Tuhan hadir. Saya rasa, wih, Tuhan hadir ini. Saya bilang, Tuhan, engkau hadir. Waktu saya buka mata, wih, jubah Tuhan Yesus sama kaki. Wih, Tuhan datang. Saya bilang, Tuhan, engkau datang. Iya, lalu saya dijamah. Aku mengasihi engkau, Yusa. Bayangin, nangis kayak anak kecil. Luar biasa Tuhan. Kalau sudah gitu, tidak pernah lupa seumur hidup. Senengnya luar biasa. Sayangnya Tuhan itu luar biasa. Loh, ngerti enggak? Alami. Lakukan dengan setia. Sebab Tuhan pesan sama saya begini. Beritahukan. Ini baru 2 minggu yang lalu di mana? Di Solo. Tuhan berkata, jam 3 malam, pagi saya dibangunkan. Tuhan bilang sembahyang. Tuhan bilang, beritahukan kepada anak-anakku. Apa Tuhan? Harus membaca firman Tuhan banyak-banyak dan setia. Kenapa? Kalau engkau tidak banyak membaca firman Tuhan, engkau tidak akan kuat. Menghadapi isu, menghadapi kenyataan, kamu tidak ada kuasa. Tapi dengan engkau makan makanan rohani banyak, firman Tuhan banyak, engkau akan punya kuasa untuk menggunakan firman untuk melawan setan. Karena setan paling takut sama firman Tuhan. Dan 2, Tuhan bilang apa? Bangun pagi. Supaya telinga rohanimu menjadi peka. Dan kamu mengambil mana dan embun pagi. Supaya hidupmu terjamin. Ini Tuhan pesan, saudara. Sebabnya apa? Alkitab ini luar biasa. Komplit. Dari kamu belum lahir sampai kamu masuk surga. Ada semuanya. Betul? Sampai obat sembuh. Hati yang gembira sembuh. Betul? Obat tidur. Itu Alkitab. Buktinya, kamu kalau baca Alkitab suka ngantuk enggak? Ayo jujur, suka ngantuk ya? Suka toh? Kenapa? Sebab saudara tidak tahu. Saudara itu kalau baca Alkitab ngantuk, saudara itu harus tahu. Kenapa? Karena setan itu tahu kalau kamu tahu firman banyak, kamu punya kuasa. Sehingga kalau kamu baca Alkitab, ditiup sama dia. Silir-silir sampai supaya firman Tuhan tidak banyak tahu kamu. Sebab kalau kamu banyak tahu, jadi punya kuasa. Ngerti? Makanya ini di Jakarta ini baru bulan yang lalu.
Saya khotbah di Rem, ketemu seorang bapak. Dia gini, Pak Yusa, ada apa? Saya ini loh Pak, yang telepon kamu malam-malam jam 12. Terus saya bilang gini, waktu dia telepon, saya bilang, telepon kok jam 12? Enak-enaknya orang tidur. Dia jawabnya kurang aja dah. Jawabnya gini, buat bapak sih malam, buat saya enggak tuh. Kenapa? Habis saya enggak pernah bisa tidur. Loh, kok enggak tidur? Enggak bisa tidur. Minum obat. Obatnya tambah lama tambah mahal. Jadi, lah kenapa kamu telepon saya? Lah ya saya ini sudah enggak ada jalan, ini mau tarik jalan. Waduh, aku cuma sembahyang gini, Tuhan ini orang biye ini. Suruh baca Alkitab. Aku ya bilang itu. Kamu mau sembuh? Mau. Singkirkan obat. Lah terus baca Alkitab. Dia bingung. Baca Alkitab? Ya. Masa baca Alkitab bisa sembuh? Bisa, nurut. Ya wis. Terus dia tanya, baca yang mana? Terus aku bilang, Tuhan baca yang mana ya? Kalau baca yang rame-rame kan malah ra iso turu. Terus Tuhan bilang, suruh baca Imamat sama Bilangan. Baca Imamat sama Bilangan. Imamat sama Bilangan itu toh? Ya. Angger nanti melek baca mesti tidur. Nanti kalau bangun baca lagi. 3 bulan kemudian ketemu saya, dia bilang, memang Yesus luar biasa. Sekarang saya bisa tidur nyenyak. Bukan karena dia baca bisa tidur, tapi nurut firman Tuhan. Ngerti saudara? Lalu dia setelah sembuh, saya bilang, terus kamu bacanya Imamat Bilangan terus? Saya bilang, enggak, sekarang dari Kejadian sampai Wahyu. Tapi aku bebas dari obat. Saudara, Alkitab itu luar biasa. Ngerti enggak? Jadi saudara, alami secara nyata. Jangan takut, jangan khawatir. Apapun boleh terjadi. Alkitab berkata apa? Yesus Tuhan membentengi kamu. Kau tidak akan dicobai lebih dari kekuatanmu. Pada waktunya kamu diberikan jalan keluar. Tidak usah takut apapun. Tentang kesehatan, saya membuktikan. Saya pernah lumpuh total. Sembuh sempurna. Saya pernah mati, dibangkitkan Tuhan. Saya ketemu Tuhan Yesus dewek. Makanya saya cerita orang mati. Ternyata orang mati itu gampang. Sesek napas, jantungnya mandek, mati. Saya keluar, Yusak mati. Lalu saya bilang, Tuhan aku pulang. Langit terbuka, saya ketemu Yesus duduk di atas tahta. Aku bilang, Tuhan aku pulang. Tugasmu belum selesai. Jantungku berhenti. Nggak masalah. Jantung berhenti kok Yesusnya malah ketawa gini. Nggak masalah. Tuhan aku pengen pulang. Nggak boleh. Tugasmu belum selesai. Terus cuma Tuhan gini. Tik. Sinar seklereng. Masuk ke jantung saya. Meledak. Jalan. Lalu Tuhan bilang. Lihat tuh jalan lagi dah. Sana masuk. Aku bilang aku mau pulang. Masuk. Pluk. Masuk. Saudara. Kalau kamu nggak ngalami sendiri, nggak percaya. Waduh Tuhan gampangnya kayak gitu. Makanya saya itu paling santai. Kalau istri saya sekarang dia bilang, yang istri saya itu sudah mau mati bolak-balik loh, bolak-balik sungguhan. Waktu di Australia itu pembuluh darahnya pecah semua, matanya buta. Aku bilang, loh, dia bilang, loh, lampunya kok mau matiin siang. Wih, darah semua. Semua pembuluh darah pecah. Saya gantiin daster, saya bilang, yang tutup mata, ngucap syukur. Sebentar lagi, loh itu malaikat-malaikat sudah datang jemput aku. Pokoknya ngucap syukur. Beres-beres, terima kasih sama Tuhan. Kalau sudah waktunya pulang. Saya kalau ngomong terus terang saudara. Tapi bapak-bapak nanti kalau istrinya gitu jangan diomongi gitu. Pasti nanti istrimu melotot malah mati. Mati tegang. Karena apa? Oh kurang ajar ya. Jadi aku nanti cepat-cepat mati supaya kawin lagi ya. Tapi untung istri saya tahu, dia tidak sakit hati, dia tahu watak saya. Satu, kedua, dia tahu kalau aku istriku mati, aku tidak boleh kawin lagi.
sama Tuhan. Jadi dia tahu persis. Makanya dia bilang, aku bilang, ngucap syukur, beres-beres, kalau sudah waktunya pulang, tunggu. Terus dia ngucap syukur, beres-beres, saya berdoa. Tuhan, aku mau menyelesaikan tugasku di Australia. Ini piye, dek mati piye ini, repot aku ini. Tak peti SK atau piye Tuhan. Saya sampai tanya pesawat loh saudara, ngirim mayat berapa? 4.000 dolar Australia. Saya bilang, Tuhan mau piye? Tuhan bilang apa? Cepat minta kepada Bapak. Saya bilang, Bapak, aku minta supaya aku dapat menyelesaikan tugasku di Australia. Masih 3 minggu. Tuhan langsung bilang, aku berkati kamu bisa menyelesaikan tugasmu. Aku bilang, terima kasih, amin. Setelah amin saya lihat, loh lah terus ini mati Pak Job. Aku tadi doanya kan urusan pekerjaan, bukan istri. Loh. Kalau saudara, anakmu, istrimu sakit, yang ribut saudara doa itu toh. Jangan begitu. Hatimu itu melekat be Tuhan. Lalu saya bilang, loh lah terus ini piye? Jadi ini mati Pak hidup Tuhan. Balik lagi sembahyang aku. Tuhan, lah terus piye istriku? Tuhan bilang apa? Gini. Kalau engkau mendahulukan aku, masakan aku tidak memperhatikan istrimu? Oh, jadi istriku sembuh dong kalau gitu. Sembuh. Saya bilang, yang sembuh, beres. Dalam waktu 3 hari sembuh total. Tuhan. Padahal pembuluh darah pecah semuanya. Dokter bilang apa di Australia? Tidak ada harapan, tinggal mati. Manusia ilmu pengetahuan bilang mati, tapi Yesus bilang hidup. Beres. Gampang toh? Kalau ngalami. Kalau sudah ngalami, bukan kalau ngalami deg-degan. Maka dari itu saudara, hiduplah belajar dengan firman. Karena tanpa firman engkau tidak dapat menjadi pengikut Yesus dengan benar. Apa yang kamu mau lakukan apa? Firmannya. Wong kamu tahunya cuma sedikit-sedikit. Maka baca seluruhnya. Tidak ngerti, tidak masalah. Nanti Roh Kudus yang memberikan pengertian. Kalau kamu baca, kamu ngomong, Tuhan Roh Kudus berikan aku pengertian. Pasti diberi pengertian. Luar biasa. Tiap pagi bangun supaya telinga rohanimu peka. Kau akan dituntun. Apapun yang akan terjadi diberitahukan Tuhan. Makanya kejadian-kejadian gini, Pak Harto mau turun. Oh, saya sudah dikasih tahu. Ada ringin besar, ujungnya bendera Indonesia. Ada angin ribut, cabut. Loh, Tuhan, itu siapa? Kepala negaramu. Pasti satu saat aku cabut. Waktu dia naik lagi pemilu, saya bilang, gugur Pak Harto. Pasti gugur sungguhan. Sebab apa? Tuhan sudah memberitahukan segala sesuatu. Jadi tidak usah panik. Siapa yang jadi presiden diributi kayak gitu. Tuhan sudah tetapkan masa bodoh. Yang jadi siapa masa bodoh. Yang penting kamu menyenangkan hati Tuhan. Selesai? Nah, ya, damai sejahtera. Kamu ditanam di Indonesia, di lubang singa sekalipun, singanya ada nyakak gigit kamu. Ngapain? Kok takut-takut? Apalagi ribut-ribut. Buat apa pusing-pusing? Lari sana, lari sini. Ayah. Kamu lari sana ya malah nanti dikejar. Duitnya habis. Tenang aja, rileks. Hidup bersama dengan Yesus. Hidup damai dan sejahtera. Di mana jadi berkat, kemuliaan Tuhan nyata, ya toh? Jadi mulai hari ini bangun pagi ya, baca Alkitab ya. Nah, tidak baca, kowe nanti sudah janji tidak baca, kamu yang dihukum. Nah, maka dari itu engkau nanti akan melihat, lihat, alami, nanti kamu akan melihat kemuliaan Tuhan. Amin. Mari kita berdoa.